Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Aliyah Channel. Pasuruan dulunya adalah kota pelabuhan yang sangat ramai. Pasuruan menjadi transit perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Oleh sebab itu Pasuruan dikenal banyak orang. Pasuruan dikenal pula dengan banyaknya pondok pesantren, dan salah satu pesantren tertua di Indonesia ada di Pasuruan, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Oleh sebab itu saya akan membahas tentang pondok pesantren terbaik di Pasuruan versi Aliyah Channel. Yang pertama, Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok ini didirikan Said Sulaiman pada tahun 1718 Masehi. Beliau membabat pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu yang berasal dari Pulau Wawean. Konon, pembabatan Sidogiri dilakukan selama 10 hari. Saat itu Sidogiri masih merupakan hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh makhluk halus. Hutan belantara Sidogiri dipilih dan dibuka menjadi pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Kegiatan di Sidogiri menjadi dua bagian, yakni kegiatan Mahadiyah dan kegiatan Madrasiyah. Kegiatan Mahadiyah adalah kegiatan yang harus diikuti oleh santri yang bermukim di PPS, sedangkan Madrasiyah adalah kegiatan yang harus diikuti oleh santri PPS dan murid yang sekolah dari rumah walinya, sesuai tingkatan madrasah masing-masing. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Pesantren Darul Lughah wa Dakwah dirintis pada tahun 1981 oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dalam perintisan, beliau dibantu Habib Ahmad bin Hussein As-Segaf. Kedua Habib tersebut merintis pesantren di sebuah rumah kontrakan di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Saat itu hanya terdapat 30 santri, kesemuanya laki-laki. Pada tahun 2007, tidak kurang Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah memiliki santri berjumlah 1.196 orang, terdiri dari 868 santri putra dan 328 santri putri. Santri yang belajar di pesantren ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, dan Saudi Arabia. Ada 3 keunggulan utama yang dimiliki pesantren Darul Lughah wa Dakwah dalam pengembangan pendidikannya. Yang pertama, penguasaan dan pengembangan bahasa Arab secara intensif. Yang kedua, memiliki jaringan lembaga-lembaga luar negeri yang ada di Timur Tengah. Yang ketiga, melaksanakan program terpadu antara kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah. Pondok pesantren yang didirikan pertama kali oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ini tampak begitu sejuk, yang dikelilingi hamparan sawah juga pepohonan rindang yang sangat meneduhkan. Sunniyah Salafiyah pada awalnya didirikan dengan modal seadanya. Habib Taufik membuka pengajaran agama dengan murid seadanya dan tempat yang seadanya pula. Di kediaman beliaulah Habib Taufik mulai mengembangkan khazanah ilmu yang beliau miliki, yaitu di daerah Kauman, Kota Pasuruan. Pesantren Sunniyah Salafiyah sebagaimana namanya berbasis salaf dengan mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama. Selanjutnya, Pondok Pesantren Ngalah. Sama halnya dengan pesantren yang lain, tentunya Pondok Ngalah juga mempunyai histori yang panjang. Diawali dari tahun 1984. Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ngalah yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh Bahrudin mendapat amanah dari Kiai Haji Ahmad Munawar dan ayahnya untuk mendirikan pondok pesantren. Inti dari amanah tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Bahrudin diperintah mencari tempat untuk mendirikan pondok pesantren. Akhirnya, di akhir tahun 1984, Kiai Haji Muhammad Soleh Bahrudin berhasil mendapatkan tempat yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh guru-gurunya itu. Tepatnya pada Jumat Pahing bersamaan dengan sholat Jumat, Pondok Pesantren Ngalah diresmikan oleh Kiai Haji Bahrudin yang disaksikan oleh beberapa ulama, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Ulama yang hadir pada saat itu diantaranya adalah Kiai Haji Munawir, Kiai Haji Abu Umar, Kiai Haji Sirajuddin, dan perwakilan ulama Sidogiri. Selanjutnya, Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini. Pesantren Terpadu Al-Yasini memiliki nama lengkap Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, berdiri tahun 1940. Nama pesantren Al-Yasini diambil dari perintis dan pendiri pesantren, yaitu Kiai Haji Yasin Abdul Ghani. Pada mulanya kegiatan pesantren berbentuk pengajian kalongan, bertempat di musola, diikuti santri yang mukim dan santri yang berada di sekitar pesantren. Pada tahun 1951 Kiai Haji Yasin Abdul Ghani wafat sehingga estafet kepengasuhan jatuh pada ibu Nyai Husna. Berita wafatnya Mbah Yasin memaksa Kiai Haji Imron Fatullah untuk pulang nyantri dari Pondok Pesantren Sidogiri dan segera membantu Nyai Husnah mengurus Pondok Pesantren Al-Yasini dan mengajar kitab kepada santrinya.
Langkah pondok pesantren di bawah pimpinan Gus Mujib makin kokoh. Tatkala Menteri Agama RI Haji Maftuh Basuni berkenan meresmikan pondok pesantren Al Sini sebagai pondok pesantren terpadu pada 4 Juli 2004. Sejak diproklamirkan sebagai pesantren terpadu, tingkat kepercayaan masyarakat semakin menguat, sehingga penyelenggara pesantren dan pendidikan formal terus berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana gedung maupun infrastruktur yang lain. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Kabupaten Pasuruan versi Aliyah Channel. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Juga jangan lupa menekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa menghidupkan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video selanjutnya. Thanks for watching. See you of the next video.